Pernahkah Anda membayangkan menyantap rotan muda? Jika Anda berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hidangan unik yang satu ini bisa Anda cicipi. Juhu umbut rotan, atau dalam bahasa Dayak Ngaju disebut juhu singkah, atau sayur rotan, merupakan hidangan tradisional khas Dayak. Seperti namanya, sajian ini berbahan dasar rotan muda yang direbus dalam air mendidih. Rotan muda yang sudah matang kemudian dimasak dengan bumbu yang sudah dihaluskan, serta ikan sungai, salah satunya ikan baung. Setelah 45 menit, juhu umbut rotan pun siap untuk disantap. Karena menurut aku makanan yang berbeda, yang makanan khas itu tuh ya umbut rotan, karena rasanya tuh kayak lebih kenyal-kenyal gitu meskipun pahit gitu ya. Salah satu restoran yang menyajikan juhu umbut rotan terdapat di Kompleks Museum Cilikriwut. Menurut pengelola, hidangan tradisional ini merupakan favorit dari mendiang Cilikriwut. Rotan muda ini memang betul-betul makanan khas masyarakat Dayak. Kebetulan juga almarhum bapak dulu sangat menyenangi masakan ini. Makanya kami selalu menyediakan sayur rotan. Kalau di sini bilangnya juhu itu sayur ya, juhu umbut rotan. Satu porsi juhu umbut rotan bisa dinikmati 2 orang dengan harga 30 sampai 40 ribu rupiah. Selain bisa menikmati sajian khas Dayak ini, warga juga bisa mengenal sosok Cilikriwut, pahlawan nasional asal Kalimantan Tengah. Syamsuddin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soto tangkar merupakan salah satu kuliner legendaris Betawi yang punya banyak peminat hingga saat ini. Perpaduan rempah Nusantara dan kuah kental bersantan yang menjadi ciri utamanya dijamin mampu menggugah selera. Ini dia soto tangkar. Tangkar sendiri merupakan tulang iga sapi. Sepintas, soto tangkar mirip dengan soto Betawi, namun kuah kental santannya tidak diberi campuran susu. Selain itu, ciri khas dari soto tangkar adalah tambahan sate daging sapi seperti ini. Kalau ciri khasnya pastinya adalah warna merah dari kuah soto tangkar. Dan jika sebelumnya soto tangkar itu identik dengan tulang iga dari sapi, kalau sekarang ciri khasnya justru dari sate daging sapi ini. Karena aroma bakarannya akan membuat satu porsi soto tangkar ini menjadi sempurna. Saatnya makan. Soal isian cukup bervariasi. Tak hanya bagian tangkar atau tulang iga sapinya saja. Ada juga pedagang yang menggunakan potongan daging, jeroan, hingga urat sapi. Salah satunya di kedai soto tangkar Haji Diding yang telah berdiri sejak 1962 di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kita punya kelebihannya di sate bakarnya. Jadi untuk rebusan itu kan mereka rata-rata yang punya soto tangkar di tempat lain itu mereka tidak menggunakan sate kuah. Nah kita di sini dimodifikasi antara bakar dengan rebusan itu digabung menjadi soto tangkar seperti itu. Semangkuk soto tangkar Haji Diding dibanderol 25 hingga 30 ribu rupiah tergantung jenis isiannya. Sementara sate daging sapi dijual 5 ribu rupiah per tusuk. Saya bergeser ke kedai soto tangkar lain di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang tak kalah legendaris, yakni soto tangkar Bang Edi yang telah buka sejak 1994. Pemilik kedai yang juga telah memiliki 2 cabang ini mengaku tidak lagi menggunakan tulang iga dalam beberapa tahun belakangan. Meski demikian, pembeli tampaknya tidak keberatan dan tetap menjadi pelanggan tetap. Jadi emang di situnya diganti ke tulang muda. Kalau iga jarang ada yang minta di sininya. Jadi palingan daging, tulang muda. Kalau campurannya itu cuman daging, tulang muda, sate, sama jeroan aja. Resep soto tangkar telah berkembang di kawasan Batavia atau Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarawan kuliner Indonesia, Fadli Rahman mengatakan kelahiran soto tangkar erat kaitannya dengan situasi bangsa yang tengah dijajah dan hanya bisa memakan sisa bagian sapi yang tidak dimakan oleh para penjajah. Ya, tangkar sendiri dalam bahasa Betawi yaitu tulang iga. Kenapa disebut kenapa menggunakan tulang iga? Karena memang pada masa kolonial, awal mula kemunculan soto tangkar ini merupakan
hasil dari ini ya, modifikasi orang-orang pribumi, orang-orang Betawi ya. Karena orang-orang pribumi tidak makan daging, seperti tidak makan daging yang dikonsumsi oleh orang-orang Eropa, karena daging itu selalu identik dengan konsumsinya orang Eropa dan juga dianggap sebagai bahan makanan yang mahal. Soto tangkar sebagai bagian dari kuliner Betawi disebut-sebut juga mengalami akulturasi atau percampuran budaya, mulai dari Tionghoa, Arab hingga India, yang ditandai dengan penyebutannya sebagai soto dan penggunaan minyak samin dalam bumbunya. Sufiani Tanjung, Galuh Prestisa, Sony Sulistiono, Jakarta.